mungkin di antara banyak gubernur yang dilantik itu yang bicara soal Gini ratio baru dia nih. Bagaimana beliau itu ingin salah satu targetnya lah menekan ketimpangan dengan jadi menurunkan Gini ratio yang sekarang kan udah hampir lampu merah, hampir mau 4. Itu jarak antara yang kaya dan yang miskin. Ya. Nah, jadi kelihatan berbagai program dia lah menekan pengeluaran. Misalnya memberikan fasilitas transportasi gratis ke 16 kelompok masyarakat gitu dari terus soal ya kartu itu baik yang mahasiswa mau yang pelajar mau ini semua KJP-MU terus soal beliau juga nggak sungkan itu memperluas bahwa ya udah ini urusan Jakarta nih gua selesaiin juga deh urusan dari hulunya. Misalnya soal transportasi gitu. Karena apa urusannya Transjakarta masuk sampai Bekasi, Tangerang situ. Ya udah ini, tapi efeknya apa? Ya ada peningkatan jumlah penumpang bagi Transjakarta terus dia wajibin bahwa seminggu sekali ASN tuh pakai transportasi umum. Ya sebagai akhirnya kan semuanya berusaha memperbaiki diri gitu. Memang catatannya memang soal lalu kemacetan, tapi ini kan memang kan ini warisan juga. Terus soal banjir, ya itu juga kalau lihat banjir kan nggak ada yang berhari-hari juga di sini. Dalam berapa hitungan jam kan cuma cepat keluar, selesai. Dan masalahnya kan bukan banjir dari sini, kan dari hulu juga. Terus yang lainnya adalah yang lihat bahwa beliau ingin semuanya mempermudah. Bahwa dari pertemuan itu sama sekali beliau nggak khawatir tuh mau dipindah ibu kota. Santai aja deh. Santai aja. Beliau yakin bahwa Jakarta ini tidak jadi ibu kota pun akan begini gitu. The city never sleep. Ini New York dalam tanda petik gitu. Jadi 24 jam akan tetap hidup. Jadi wajar juga beliau buka taman, buka pustakaan. Iya itu ada taman yang 24 jam tuh. Dia akan menjadikan ini sebagai satu kota yang nggak pernah tidur gitu. Kelihatan bahwa beliau itu ya memang satu pembawaan ya, dua kematangan soal beliau bukan hanya sebagai politisi tapi juga sebagai birokrat kan, matang dalam penunjukan orang pun kalau lihat dari bagaimana beliau mengganti eselon 2 sebanyak itu tanpa gejolak kan luar biasa. Karena apa? Beliau ini kan dulu sekretaris TPA. Jadi tinggal nelpon BIN atau apa ini tinggal rekam jejak orang itu udah ketahuan semua. TPA tuh tim penilai akhir. jadi kalau pejabat mau jadi pejabat tuh ada tim TPA dulu sebelum dia lulus diusulkan ke presiden. Beliau sekretaris ya dulu kan. Jadi tinggal telepon ini dia cek aja tuh nama semua keluar semua datanya tinggal ganti aja. Jadi kalau lihat bahwa beliau memang yang saya bilang itu sistematis dan terukur. Dan kelihatan beliau tuh nggak pingin viral gitu. Nah itu dia kelihatannya emang nggak terlalu ingin viral, jadi emang kerja dan membiarkan orang menilai dari hasil kerjaannya. Ini kan tapi bisa backfire juga kalau di tengah politik kita yang saat ini kan, bisa nggak kedengeran juga kerja baiknya gitu. Nah beliau sih nggak lihat, pokoknya kerja aja fokus aja. Yang beliau mau kerja nggak pikirin, pokoknya beliau kan selesaiin aja masalah. Ya apa yang beliau janjikan di kampanye itu, habis itu beliau kerjakan, ya tinggal kita nilai aja gitu. Jadi abang mau bilang bahwa beliau dengan mengatakan bahwa hubungan saya dengan pemerintah pusat itu sangat baik. Artinya bahwa ya ini baik, gua mau kerjain deh, gua mau selesaiin apa yang gua janjiin sama Bang Dul, tapi hebatnya dia ini selalu nyebut wakilnya loh. Abang jangan begitu dong, Bang. Ada yang nggak pernah nyebut wakil tuh, jangan-jangan. Enggak, jangan ke situ dong. Dia selalu nyebut Bang Dul. Bagaimana dia bilang bahwa waktu festival film Cannes itu kan, dia yang bilang saya minta Bang Dul ke sana. Iya, dia sering banget itu. Saya minta Bang Dul ke sana dan lihat di sini bagaimana menjadikan bahwa Jakarta ini juga harus bisa jadi kota seni juga.